Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul kehilangan nyawa. Saudaraku, bagi banyak orang, uang, harta materi atau harta dunia adalah nyawa. Artinya sesuatu yang dipandang bukan saja melengkapi, melainkan menjadi inti pokok dari kehidupan. Itulah nyawa, saudaraku. Hampir semua manusia hidup hanya untuk atau demi uang atau harta dunia tersebut. Bahkan tidak sedikit pelayan-pelayan jemaat atau pendeta dan teolog yang menyelenggarakan hidupnya hanya demi uang atau harta dunia. Tetapi tentu saja mereka tidak mengakuinya dan memang tidak menyadarinya, saudaraku. Paling tidak mereka hidup dalam kewajaran seperti manusia pada umumnya yang hidup demi uang atau harta dunia. Orang yang hidup demi harta dunia tersebut adalah orang-orang yang menjadikan diri mereka sebagai musuh Allah. Tentu saja bagian mereka adalah api kekal. Dalam kehidupan di masyarakat seluruh dunia, uang atau harta sudah menjadi segalanya. Artinya yang dianggap menentukan kebahagiaan atau kelengkapan hidup. Dengan demikian manusia telah tersandera oleh harta atau kekayaan. Di dalamnya termasuk orang-orang Kristen dan para rohaniwan Kristen. Dengan keadaan ini sebenarnya mereka tidak patut mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami hanya pantas diucapkan oleh mereka yang hidupnya bersedia dibelenggu oleh Tuhan. Yaitu kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Allah yang harus hidup sesuai dengan pola hidup yang termuat di dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa yang hanya bisa diucapkan dengan benar oleh mereka yang rela kehilangan nyawa, saudaraku. Yesus berkata, barang siapa rela kehilangan nyawa karena aku, ia akan beroleh nyawa. Bagaimana bisa sampai pada tingkat kerohanian di mana Tuhan menjadi nyawa kita seperti oksigen? Sehingga kita hidup hanya untuk menikmati Dia. Kemudian kita bisa berkata, untuk apa hidup tanpa Dia? Saudaraku, ketika kita merasa gagal membahagiakan Tuhan, kita akan merasa seperti tidak punya kehidupan. Hidup terasa hancur. Tulang-tulang dan syaraf kita terasa remuk. Bahkan batin kita akan terasa sangat tersiksa. Jika hal itu bisa kita alami, berarti kita sudah ada di jalan yang benar sebagai anak-anak Allah. Nah, tentu saja hal itu membuat kita tidak berani berbuat dosa. Ya. Dari hal ini kesucian hidup dapat terjalin secara benar, saudaraku. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang rela kehilangan nyawa sampai pada tingkat kerohanian itu, ya saudaraku? Allah mirip seperti oksigen sehingga kita bisa menikmati Dia. Kemudian kita bisa berkata, untuk apa hidup ini? Ya, kalau kita berani menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Kalau kita berani menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Nah, saudaraku sekalian, kehidupan iman seperti ini adalah kehidupan yang benar-benar menghargai Tuhan secara benar, saudara. Ya, sungguh-sungguh menghargai Tuhan secara benar. Kenyataannya sering kita gagal membahagiakan Tuhan. Kita harus bersyukur walaupun kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Ya. Kesetiaan Allah tidak boleh kita sia-siakan. Kalau kita masih berkesempatan berdamai dengan Dia, kita harus berdamai dengan benar, saudaraku. Berdamai dengan Allah, bukan hanya meyakini bahwa Yesus sudah mendamaikan kita dengan darahnya, tapi juga berjuang untuk hidup tidak bercela, agar kita bisa hidup dalam persekutuan, dalam perdamaian dan persekutuan dengan Dia. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen yang sebenarnya dalam keadaan tidak setia, tapi tidak menyadari keadaannya yang tidak setia tersebut. Ironisnya, saudaraku, mereka merasa sudah setia, tapi sebenarnya belum ada atau tidak setia.
Keadaan ini bukan saja terjadi atas kehidupan jemaat awam, tapi juga terjadi atas para rohaniwan atau pemimpin gereja dan teolog. Mereka merasa sudah berdamai dengan Allah hanya karena memiliki pengetahuan tentang pendamaian oleh darah Yesus. Kalau pemimpinnya tidak berdamai dengan benar, tidak berdamai secara benar dengan Allah, bagaimana umat yang mendengar khotbahnya? Orang yang masih terikat dengan uang atau harta pasti dalam keadaan tidak berdamai dengan Allah. Saudaraku, puji Tuhan ya. Tuhan tetap setia. Dengan sabar, Ia menuntun kita agar kita mengerti bagaimana kesetiaan itu sebenarnya. Kalau Tuhan tidak setia, kita sudah binasa atau terbuang sejak lama, saudara. Seiring dengan pemahaman kita tentang kesucian Allah, standar kekudusan Allah, kita bisa melihat kesabaran Allah yang luar biasa, saudara. Inilah yang membuat kita lebih mengasihi Dia. Yesus berkata bahwa yang diampuni banyak akan mengasihi banyak. Saudaraku, Allah tetap setia, walaupun kita tidak setia. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus dalam keadaan tidak setia. Kalau waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan disia-siakan, maka seseorang akan memadamkan roh dan akhirnya menghujat Roh Kudus. Orang Kristen yang menghujat Roh Kudus kelihatannya masih ke gereja, melayani pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi pemimpin gereja atau teolog, tetapi mereka adalah orang-orang yang suatu hari pasti ditolak oleh Allah, ditolak oleh Tuhan. Tuhan akan tegas berkata bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Nah, doa Bapa kami menjadi pengingat agar kita hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Itulah sebabnya adalah baik kita mengucapkan kalimat doa Bapa kami dalam waktu-waktu tertentu. Seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita bertumbuh dewasa, ya, Tuhan mengembalikan kita ke rancangan semula. Kita bisa menggelar hidup sesuai dengan isi dalam doa Bapa kami itu, saudaraku. Nah, di sini kita menemukan betapa luar biasa isi doa Bapa kami, yaitu kalimat demi kalimatnya mengandung kebenaran untuk dikenakan di dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Di dalamnya dapat terwujud kehidupan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah saudaraku, doa Bapa kami menuntun kita untuk memiliki kehidupan dalam format anak-anak Allah. Sola Gracia.